Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Munazzilil Qur'an ala sayyidil anbiya wal mursalin, sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina Muhammad al-amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala. Sudah dekat Rajab. Ini berapa hari lagi Rajab? Jumadil akhir ya? Jumadil akhir. Habis baterainya. Ini sudah Jumadil akhir. Karena Al-Quran, bulan Ramadan itu bukan latihan. Bulan Ramadan itu bulan memanen amalan. Jadi kalau mau manen, biasanya padi berapa bulan? 3 bulan. Maka dalam kitab Ibnul Jauzi disebut bahwa para imam salafus saleh mereka memulai menanam bersuluk itu dimulai dari bulan Rajab. Suluk Quran, suluk zikir. Suluk itu tidak hanya khalwat 40 hari di surau, tapi ada suluk fil jalwah, suluk di luar surau. Itu ajaran Sidi Syekh Muhammad Bahauddin Shah Naqsyabandi. Al-khalwah fil jalwah, suluk di balai kata orang lama. Ya, suluk ketika di keramaian, tubuh bersama makhluk, batin bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya mengajak semuanya untuk diridkan Quran dengan disiplin, ya, sehingga nanti di bulan Ramadan minimal 1 hari, kalau dapat sehari 3 juz, 10 juz. Ya, mungkin untuk akhir zaman nggak semua orang sanggup sehari 1 khatam, tapi ada, kita punya sahih begitu ada. Sampai sekarang masih ada di Cirebon, di Kudus, di Jawa Tengah, di Pati, di Lasem. Itu orang-orang tersembunyi sampai ke ujung Banyuwangi sana, bahkan Madura, beberapa tempat itu mereka tersembunyi. Di Malang kita juga ada, di Magelang kita juga ketemu orang-orang yang khatam Quran sehari semalam. Ada yang sehari lebih dari sekali. Ternyata umat yang disebut Nabi Muhammad SAW, ikhwani, saudaraku itu di zaman ini. Ya, jadi nggak ada apa-apanya one day one juice, tapi semangat one day one juice itu sudah bagus. Tapi kemana tuh semangatnya? Ya, ayo dihidupkan lagi tuh one day one juice, bagus tuh ya. Jadi kalau dapat sehari sejus, kalau gua bisa kuat lagi sehari 3 juz. Berarti kalau 3 juz 10 hari khatam. Dia sibuk mulu, keburu meninggal, keburu wafat, keburu mati mau. Ya. Kok mau disibuk dengan hal-hal yang akan fana? Ya, maka berkata Imam Abu Madian, man tazayyana bizailin fahuwa maghrur. Siapa yang dia berhias sibuk dengan hal-hal yang akan binasa, dia akan hancur, dia akan tertipu. Ya, mulai bereskan urusan duniawi kita, bereskan segera sehingga pikiran rehat, mulai fokus kepada Allah SWT. Ini udah dekat, ya, udah dekat. Ada masalah-masalah duniawi, bereskan segera, ya, supaya menghadap kepada Allah itu nggak terganggu. Ya, ada salah secara fisik, kata-kata, ada mungkin kekurangan kita, mungkin kita pernah berbisnis kurang baik,
kembalikan hak manusia. Nanti biar zikirnya tambah enak. Ya. Nanti ketika khatam Quran lebih nyaman lagi. Gak kepikiran kecuali memikirkan bahwa kita sedang berhadap-hadap dengan yang menurunkan Al-Quran. Bagaimana jomblo? Begitu juga dengan jomblo. Ya, semoga yang jomblo segera Allah tunaikan hajatnya. Ya. Alaysa lil mutahabbibaini al-mutahabbaini illa nikah. Ya. Begitu di hadis Nasai, begitu ya Laura Ali ya. Laura Ali yang ahli hadis ini. Bukankah tidak adalah yang lebih baik bagi orang yang saling mencintai kecuali nikah. Semoga yang masih jomblo Allah percepat ya, berharaya dan berbukanya bareng. Amin ya rabbal. Kalau belum ya sabar-sabar. Kita masuk ke kitab Imam Al-Ghazali Mukhtasar Ihya bab ke-8 Tilawatul Quran. Kita bacakan Al-Fatihah untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beliau Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali dan saudaranya Ahmad bin Muhammad Al-Ghazali dan guru-guru kita yang mengajarkan, wabil khusus guru saya sekarang sudah sangat sepuh, namanya Abu Ya Nu'man Bashir ya, masih hidup tapi sudah, kabar terakhir kita ketemu beliau sakit-sakitan karena jatuh. Mohon doa untuk beliau, kebaikan beliau di akhir hayatnya. Karena kalau ketemu sudah selalu ngomong, saya akan sebentar lagi ya. Semoga Allah berkahi ilmu beliau, karena saya dulu talaki kitab Ihya Ulumuddin, Hikam, dan kitab-kitab lain dengan beliau. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya na'budu ya siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala Rasulullah SAW ya. Berkata Imam Ghazali bahwa Nabi SAW bersabda, ini hadis dhaif dalam satu lafaz, satu riwayat, tapi diperkuat oleh riwayat yang lain. Man qara'a al-Qur'an thumma ra'a anna ahadan utiya afdala mimma utiya faqad istasghara ma 'azzamahu Allah Ta'ala. Siapa orang yang qara'a al-Qur'an, qara'a dulu bermakna dua, yaitu menghafal Quran atau membaca Quran. Itu qara'a, menghafal Quran ya. Namun dulu kita ketemu juga beberapa syarah ketika Nabi mengatakan ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Yang pantas mengimami satu kaum adalah yang aqra. Apa makna aqra? Yani afqah wa a'lam billah. Orang yang paling kenal kepada Allah. Nah, berarti yang jadi imam bukan yang hafiz, tapi yang faqih, arif. Faqih ngerti hukum, arif mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mereka sama-sama hafiz, sama-sama faqih, sama-sama arif billah, maka dahulukan yang tua. Tua itu ada tua dahulu ngaji, ada tua umur. Dahulukan yang ngaji. Karena tua ngaji itu tua ruh. Kalau tua fisik ya biasa lah itu ya. Tua fisik udah nggak terbukti membuat orang itu lebih hebat daripada orang yang muncul belakangan. Itulah sebabnya seorang sahabat ketika ditanya, "A'anta akbar min Rasulillah?" Engkau lebih besar dari Nabi? Apa jawaban dia? Ana ulidtu, aku lahir 4 sanawat qabla Nabi SAW. Ya, 4 tahun lebih dulu dari Nabi SAW. Lakin Nabi SAW akbar minni. Saya lebih dulu lahir, tapi Rasulullah lebih dewasa, lebih tua. Paham? Ini sahabat Nabi. Ini bukan badui. Ini sahabat-sahabat yang teredukasi dengan baik. Nah, siapa saja yang diberikan ilmu Quran, hafalan Quran, pemahaman Quran, berarti 3 makna.
lalu melihat ada ilmu yang lebih mulia dari Quran, faqad istathara ma'azzamahullah, dia telah merendahkan, meremehkan, mengecilkan yang Allah besarkan. Maka ahlul Quran fokus kepada Quran. Ya, ujian ahlul Quran itu biasanya ujian ekonomi, termasuk ahli zikir. Jangan sampai karena urusan ekonomi meninggalkan kesibukannya terhadap Quran. Ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, ma min syafi'in afdal manzilatan inda Allah yawmal qiyamah min al-Quran. Tidak ada syafaat yang lebih tinggi, lebih hebat manzilah posisinya di sisi Allah hari kiamat kecuali Al-Quran. Bal naqul fid dunya, apalagi di dunia, di kiamat aja Al-Quran. Quran turunnya ke siapa? Ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti sebenarnya syafaat ini syafaat siapa? Syafaat Nabi SAW, sahibul Quran. Ya, ini yang dilupakan orang-orang, sering membayangkan syafaat Quran itu Quran buku. Quran buku tidak memberi syafaat, makhluk. Karena ini makhluk. Kertas bisa dibakar. Coba bakar Quran, Qurannya terbakar. Ini kita muliakan karena dia menyimbolkan, ada simbol Quran kalamullah di dalamnya. Jadi nggak boleh menghina textbook Al-Quran. Tapi hakikatul Quran huwa sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi hakikat Quran itu hemat kami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ar-Rahman allamal Quran, mengajarkan Al-Quran. Ini coba perhatikan i'rabnya. Ar-Rahman allamal Qur'ana. Betul? Benar gak? Oke, sudah. Allamal Qur'ana apa Qur'ana? Allamal Qur'ana. Dalam ilmu nahwu, jika objek bentuknya kata tunggal, dia dibaca fathah. Fathahnya ya disebut mansub bil fathi. Allamal Qur'ana. Allamal Qur'an secara bahasa Arab standar nahwul wadih. Ya, Ami Falah ya. Dr. Falah ini ahli nahwul wadih. Nahwul wadih itu udah bagus. Cuma yang wadih-wadih doang, yang nggak wadih nggak bisa baca. Nahwul wadih, nahwu yang jelas-jelas aja. Allamal Quran, muncullah satu makna. Jadi semakin dalam orang memahami ilmu nahwu, semakin dalam dia memahami Quran. Dialah yang mengajarkan Al-Quran. Objeknya nggak disebut, cuma satu objek. Dialah mengajarkan Al-Quran. Quran diajarkan, kan begitu? Itu baru satu makna. Ya, baru satu makna. Ini ada makna lain. Objeknya dua, maf'ulain, tapi maf'ul yang pertamanya disembunyikan. Itu boleh. Allamahul Qur'ana, mengajarkan Sayyidina Muhammad Al-Quran. Kenapa ini disirkan? Maka muncul ilmu yang ketiga, hakikatul Quran Sayyidina Muhammad SAW. Maka tidak perlu dibaca hu, bukan allamahul Quran, allamal Quran, hakikatul Quran Sayyidina Muhammad SAW. Dalil kita ngomong begitu apa? Dari hadis. Ketika Sayyidatuna Aisyah ditanya, apa akhlak baginda? Apa jawaban beliau? Khuluquhul
Kalau khuluqnya Quran, terus beliau apa? Beliaunya apa? Kira-kira begitu ya. Dan Al-Quran hanya turun ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nurul Quran dalam dirinya sudah. Maka alam Al-Quran bolehlah diterjemahkan allama sahibal Quran. Dialah yang mengajarkan orang yang diturunkan Quran kepadanya. Alam Al-Quran, jika kita boleh menyebut nama Nabi Muhammad SAW, boleh juga kita sebut huwal Quran. Dialah sang Quran itu. Ya. Coba bayangkan Quran kalau nggak ada Nabi Muhammad SAW. Ada nggak? Nggak ada. Itulah sebabnya belajar Quran tidak dengan sanad maqtu'ul barakah. Keberkahannya habis. Barakatul Quran dimulai dari Ar-Rahman. Ar-Rahman, Allah yang maha penyayang. Maka Ar-Rahman qabla ta'limil Quran ayyuhal ikhwah. Kasih sayang dulu baru ngajar Quran. Tapi kalau ngajar Quran dulu sebelum kasih sayang, muncullah terorisme. Dia pakai Quran tapi dia tidak ada rahmannya. Kenapa tidak Ar-Rahim? Kenapa tidak Ar-Rahim? Karena Ar-Rahim khasun bil mu'minin. Ar-Rahim khusus untuk yang percaya. Coba lihat tafsirnya. Ar-Rahman lil alamin, untuk semua orang. Kafiran kana au mu'minan. Kafirkah dia atau mukmin, dia masuk kepada alamin. Hewankah dia atau manusia, dia dapat rahmatul Quran. Ya, itulah rahasia. Maka ahlul Quran adalah orang-orang yang sayang kepada semua makhluk tanpa memandang agama, suku, bangsa. Ini baru tetanggaan, beda suku, sudah nggak sayang-sayangan, ya? Sudah nggak menghargai. Cuma beda kecenderungan amal bola aja udah perang-perangan. Ayo mulai dewasa, jangan jahiliyah. Saya dulu pernah suka main bola, sekarang bingung, lupa cara sukanya gimana. Maka saya memahami kalau ada orang senang bola, tapi kalau orang tengkar karena bola, ma ajhal ma ra'aitu. Sejahil-jahil yang kita lihat itu asabiyah namanya, fanatisme yang aneh. Karena yang kalah nggak pernah marah, terus kok yang nonton marah, itu aneh nggak? Ayo, siapapun yang senang bola, yang waras, ya. Nih, ada yang senang bola kan ini? Kalau Bang Bro lain dia bolanya. Dia mulai aneh dan mikirnya. Jadi hakikatul Quran, bal nakul ruhul Quran Sayyiduna Muhammad SAW. Ruhul Quran siapa? Nabi Muhammad SAW. Nah, ahlul riwayah menyebutnya bahwa Nabi dari Jibril, dari Allah. Tapi ahlul haqiqah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anillahi tabaraka ta'ala. Dari Nabi langsung kepada Allah, ya. Dan itu tidak bertentangan, itu hanya berbeda. Kita nggak usah bentur-benturkan, ya. Wala nabiyyun muqarrab wala malakun wala ghairuhuma. Tidak ada yang lebih cepat memberi syafaat di sisi Allah melebihi Quran, yaitu hakikatul Quran Sayyidina Muhammad SAW. Tidak ada satu nabi pun muqarrab, nabi yang terdekat atau malaikat dan selainnya. Wa qala aidan inna Allah ta'ala qara'a. Oh, coba lihat, Allah Ta'ala qara'a, Allah membaca. Apa yang dibaca Allah? Qara'a di sisi Allah bisa makna jama'a atau nazala, mengumpulkan, menurunkan. Seperti inna qara'nahu, berarti inna jama'nahu, ya.
Allah mengumpulkan Taha, Yasin qabla ayyukhluqal khalqa bi alfi am, sebelum menciptakan makhluk 2000 tahun. Ini di bahasa ini. Taha Yasin, membaca Taha Yasin, memanggil Taha Yasin, berarti Taha Yasin ini sudah ada sebelumnya. Barulah munasabah bersambung dengan yang dikalamkan oleh Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani, bahwa Allah menciptakan Nur Muhammad bi'arba'ati alaf qabla khalqi al-arsh. Sebelum menciptakan arsh, Allah menciptakan Nur Muhammad 4000 tahun. Arsh dari apa? Dari ma, wal ma dari apa? Dari ama, lengkap sudah. Coba dihitung. Arsh dan Nur Muhammad 4000. Coba mundur. Al-ma dari air. Ini bukan air yang antum lihat sekarang. Ini air nur. Air Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya nggak bisa sebut ya. Ini rahasia Allah. Ya. Toh ada Al-Haud di surga, tuh airnya beda dengan air di sini. Ada Al-Kausar di surga, beda dengan yang di sini. Ada sungai ini, sungai itu di surga, itu bukan air yang kita lihat sekarang. Maka ada air, ada al-ma' ghairul ma', ada air yang bukan air. Itulah makna ayat wa ja'alna minal ma' kulla syai' hayya. Kami ciptakan dari al-ma', dari air, segala sesuatu hidup. Ma pakai mim. Ya. Luar Ali dari senyum-senyum ya. Sebelum ma, air apa? Ama. Itu ada di Sunan Tirmidzi. Ketemulah kita seseorang yang nggak pernah ngaji Sunan Tirmidzi, nggak pernah ngaji kitab Sunan Tirmidzi. Antum bayangkan, nggak pernah nyantri. Saya bertanya, jangan antum jawab. Saya bertanya kepada beliau, Sayyidi, Maulai, qabla ayya khuluqallahu al-arsha wal ma' ayu syai' khalaqahu. Sebelum Allah menciptakan langit, bumi, arsy, lalu air, sebelumnya ada wujud nggak? Sebelum wujud itu ada, tulislah. Ama merinding saya saat itu, ya Rabb, ini orang nggak pernah baca kitab Sunan Tirmidzi. Idzan manhu Allahu a'lam. Apa artinya ama? Dalam syarah disebut ama bisa arti amma siwallah. Itu ngelesnya ahli bahasa. Amma siwallah, ya selesai dong. Selain Allah kan gitu, amma siwallah. Dan ama apa ama? Ama secara salah satu makna itu seperti awan. Awan yang menggumpal itu disebut ama. Tapi ini bukan awan yang kita lihat di langit itu. Si ama ini menetes itulah air. Dari air tercipta al-arsy. Jadi kalau orang mengatakan akidah kami, akidah sunnah, akidah salaf, lalu dia meyakini Allah duduk di atas arsy, ya salam. Ya. Dia nggak mengerti bahwa sebelum arsy ada makhluk yang lebih besar, yaitu air. Air itu lebih besar dari arsy. Sebelum arsy lebih besar lagi itu ama. Ilustrasinya seperti sahab. Apa arti sahab? Awan, tapi bukan awan. Sebelum awan itu, itulah. Nah, coba, tadi udah berapa? Arsy. Sebelum arsy 4000. Ketemu air 1000. Menur. Hama 1000. Apalagi? Nah, inilah Toha dan Yasin. Yasin 1000. Toha, Yasin. Digabunglah itu jadi 2000.
Sebelum itulah Nur Sayyidina Muhammad SAW. Baru dipanggil Yasin. Jadi salah satu nama Nur itu Yasin, Sin, Taha. Wallahu a'lam bissawab. Begitu di dalam kitab-kitab tentang asal usul alam semesta atau ma'rifatul alamin, ma'rifat alam semesta. Ya. Berat gak? Enggak kan? Asik kan? Asik-asik aja ya enggak? Itu bagian atas loh. Belum bumi lain lagi ntar. Yang kita ceritakan di bahwa ada manusia pra-Adam. Nah, nanti lagi kita ulang ya. Apakah ini hadis dhaif? Menurut sebagian ulama ini dhaif. Ya. Ini bukan bab akidah, tolong diingat, ini namanya bab ontologi. Jadi beberapa orang-orang kritikus hadis tidak memahami border ranah perbedaan antara teologi dan ontologi. Teologi sudah dirumuskan, ilmu kalam, ilmu akidah itu ma'rifatu sifatillah, ma yajibu alaihi wa ma yastahilu alaihi wa ma yajuzu alaihi bil barahin al-aqliyah wan naqliyah ala ma zahaba ilaihi salafus salih. Itu makna ilmu kalam. Apa arti ilmu kalam? Ini yang sahih, bukannya ilmu kalam Mu'tazilah. Ilmu kalam yang dibangun oleh imam-imam Ahlus Sunnah, yang sudah ditajdid oleh Imam Asy'ari, Imam Ghazali, Fakhruddin Ar-Razi, Subki, Suyuti dan lain sebagainya. Bahwa ilmu kalam itu ilmu mengenai sifat Allah yang wajib, yang mustahil, yang jaiz. Dengan apa? Dengan dalil akli dan nakli. Akli dulu baru nakli. Karena orang kalau belum percaya kepada Allah, kita pakai dalil nggak? Pakai dalil Quran nggak? Enggak, kita ajarkan dulu dalil akli, baru dia diajarkan dalil nakli. Sama orang kafir pakai ayat kursi nggak? Dia bilang, itu surat kamu, ayat kamu, bukan kitab saya. Kira-kira begitu ya. Ini mau cepat sebenarnya, tapi kok nggak bisa cepat ya. Jadi Taha dan Yasin Allah kalamkan 2000 tahun sebelum diciptakannya Ama dan Ma lalu Arash. Berarti lengkaplah yang kita kalamkan itu ya. Silakan dicoret-coret sendiri ya. Disebut ma'rifatul alamin, ma'rifat alam ya. Ini 2000 apa? 2000 kecepatan, 2000 lama cahaya nur Sayyidina Muhammad SAW. Bukan 2000 kecepatan cahaya ini atau cahaya matahari. Tidak ada apa-apanya. Sang Muhammad sudah ada, dipanggil dengan sebutan Taha, Yasin ya. Coba baca Sin, Yasin. Maka sebagian guru saya kalau baca Yasin, dia membaca Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam. Mau ngamalin? Silakan diamalin. Maka baca Quran itu harus bertalaqi. Dulu guru saya masih ingat Abu Yadahnar, Allah yarham. Dulu waktu terakhir 2 kali sebelum beliau wafat, saya berdoa, ya Allah, tolong izinkan ketika beliau wafat saya nggak jauh dari beliau. Padahal kita sudah di Jakarta. Alhamdulillah Allah ijabah. Kita lagi tabligh, itu terakhir saya perang dengan Wahabi. Setelah ini kita biasa ya, seher aja mau Wahabi ya. Ada yang nantang soalnya ya. Ngakunya orang Minang. Oh, kita nggak terima, Minang bertauhid katanya. Nah, tapi ya sudah, kita nggak mau tengkar-tengkar lagi ya. Malu kita sama Allah ya, bukan malu sama makhluk, malu sama Allah ya. Di saat lagi ta'lim ada yang bisikin, udah makanya ta'lim kita skip. Saya kemudian berangkat dulu ke tempat beliau wafat.
Setelah selesai ketemu segala macam, saya balik lagi, sambung lagi pada zuhur. Alhamdulillah Allah ijabah. Walaupun gak sempat lama-lama, tapi saya datanglah waktu beliau pergi. Beliau kalau baca Yasin dulu begitu. Sallallahu alaihi Muhammad ngajarin kita gitu dulu ya. Falamma sami'atil malaikatul Qur'ana qalat tuba li ummatin yunzalu alaihim wa tuba li ajwafin tahmilu hadha wa tuba li alsinatin tantuqu atau tantiqu bihadha. Ini hadis riwayat Imam Ad-Darimi dalam Musnad Darimi ya. Apa kata beliau? Tatkala Allah turunkan Al-Quran dan didengar oleh malaikat, malaikat yang mampu mendengar Quran disebut malaikat illiyin. Apa sebutannya? Malaikat illiyin. Illiyin itu artinya malaikat tinggi. Beda dengan malaikat bumi, beda dengan malaikat angin. Dia lebih tinggi lagi urusannya di sana. Bahkan sebelum ada aras dia sudah dengar. Dia sudah ada malaikatnya. Malaikat-malaikat yang Allah tugaskan untuk mendengarkan itu. Baru kemudian Allah ciptakan malaikat-malaikat sampai sekarang. Ketika malaikat mendengarkan itu, qalat, berkata mereka, tuba, sungguh beruntung berjaya, li ummatin yunzalu alaihim, kepada umat yang Quran diturunkan kepada mereka. Umat siapa yang mendapatkan Al-Quran? Umat siapa? Kita semua. Alhamdulillah, semua yang duduk di sini ini disebut ummatul Quran. Ummatul Muhammad, ummatul Quran, tuh sama kan? Terus siapa Al-Quran? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tuba li ajwafin tahmilu hadha, sungguh beruntung rongga dada, rongga kepala yang tahmilu hadha, yang memikul lafaz-lafaz, makna-makna, irama-irama, seni-seni, pemahaman-pemahaman tentang Quran. Coba antum lihat, orang pakai suara aja memuliakan Quran, bisa kaya dia di dunia. Sahib saya musabaqah, masya Allah, bentar-bentar dapat pahala dunia. Tahu pahala dunia? Dapat medali, dapat jaizah, dapat rat, dapat gaji, dapat hadiah. Ya. Makanya Quran itu ketika sudah berhadiah, orang-orang yang sama kepentingannya dengan itu kadang-kadang iri juga. Dan kita sering mendengar, mohon maaf para musabaqah ya, ahli musabaqah, saya sering dengar dan itu nggak enak. Ketika ada yang juara, terus suara dia nggak bener, kok dia juara sih, seharusnya saya yang juara. Kan ada yang ngomong begitu, ada yang dia berhenti cuma, kok dia sih, seharusnya kan aku. Itu yang disembunyiin. Tapi banyak yang ngomong begitu. Banyak yang begitu. Tapi wallahi, orang-orang itu cuma menghiasi Quran dengan suaranya, Allah kemudian muliakan dia. Apalagi orang yang muliakan Quran dengan mewiridkannya, ya, mewiridkannya, ya. Bersama kita ini ada Kiai Abdul Rashid dan Ami Falah, punya walidnya itu depannya Qurannya sudah hancur. Tapi nggak boleh diganti. Ya. Datang ke Jakarta, beliau Ami Falah wisuda, Qurannya dibawa. Kena wiridnya Quran. Haji. Wiridnya Quran. Itu sehari 10 juz itu biasa. Kalau ada bisa khatamnya. Wallahu alam ya. Mungkin dia pernah tapi dia nggak ada cerita. Saya ketemu ada murid seorang kiai di Cirebon, kiainya Mastur, itu khatam Quran dari maghrib sampai isya. Nggak tahu gimana caranya. Tapi tenang aja, anak PTQ juga ada kok dulu begitu. Anak PTQ
zaman-zaman dulu atau sekarang mungkin masih ada. Khatam Quran sehari bisa berkali-kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Maka beruntung sekali orang yang dia tidak hanya menghiasi Quran dengan suaranya, tapi Quran itu ada di dalam jantungnya. Karena Quran itu adalah sirru Sayyidina Muhammad SAW. Puncaknya Al-Quran. Dia faham Quran dan mengamalkannya. Maka orang-orang itulah yang disebut warasatul anbiya, pewaris para nabi, ya. Semoga kami termasuk, kita semua termasuk. Amin ya rabbal alamin. Wa tuba li alsinatin. Nah, ini bagi yang nggak hafal, dapat hiburan di sini. Beruntung bagi yang nggak hafal, bagi yang suaranya cempreng, ya kan? Tantiku biha, tapi lisannya masih mau baca. Alhamdulillah. Ya. Qala Anas ibn Malik, ini bab Zammul Ghafilin, fasal pertama. Rubba qari'in lil Quran wal Quran yal'anu. Na'udzubillah min dzalik. Bisa jadi ada orang baca Quran, ahli Quran, tapi Quran melaknatnya. Karena dia baca Quran, tapi kolbunya ingatnya amplop, pujian dan like-like. Ya. Hari ini kan ahli Quran sudah punya channel. Bagus, saya suka. Tapi coba berlatih kolbu saat baca Quran. Baca kitab Ihya, insya Allah selamat. Maksudnya apa? Di dalam kitab Ihya ada cara membaca Quran dengan baik. Tidak hanya zahirnya, tapi juga batinnya. Wa qala Abu Sulaiman Ad-Darani. Imam Ad-Darani, ini bukan Udarani, ya. Bukan Bang Roni. Sulaiman Ad-Darani ini imam yang lahirnya 10 tahun sebelum Imam Syafi'i, lebih tua dari Imam Syafi'i. Beliau ini ketemu dengan Imam Sufyan Ats-Tsauri dan imam-imam yang lainnya dan menjadi murid daripada generasi-generasi setelah Imam Syafi'i. Beliau seorang wali kutub di zamannya dan berkata, Az-Zabaniyah, malaikat Zabaniyah itu malaikat tukang gergaji di surga, tukang siksa di surga, namanya Zabaniyah. Itu malaikat punya nama, ya. Asra min hamalatil Quran alladzina ya'suna Allah Ta'ala minhum ila abadatil awsan hina 'asa Allah tabaraka ta'ala ba'da al-Quran. Malaikat Zabaniyah ini lebih gemes gitu. Lebih gregetan, bukan gemes. Kalau gemes cayang ya. Ini gregetan. Gregetan sama orang yang baca Quran, hamil. Hamalah itu artinya cuma hafal. Karena hamilun dalam ilmu hadis itu rubah hamil fikhi ila ma huwa afqah. Bisa jadi orang yang hamil fikih, bukan hamil, tapi hafal. Hafal fikih, hafal teks, tapi tidak faham mengajarkan kepada orang yang lebih faham. Nah, malaikat Zabaniyah akan sangat murka, gergetan sama orang yang hafal Quran atau baca Quran, tapi kemudian dia mendurhakai Allah setelah mengetahuinya, daripada orang-orang yang menyembah berhala. Ya. Waqad warada fi Taurah, dalam kitab Taurat ada ini bab Israiliyat, tapi kalamnya bagus tentang wahyu Allah. Ya, ya abdi wa ya hambaku, amma tastahi minni, apakah engkau tidak malu kepadaku? Ya'tika kitabun min ba'd ikhwanik, engkau dapat surat dari temanmu, kekasihmu, wa anta fit tariq, sedangkan engkau masih di jalan, tamshi fata'dilu min at-tariq, kamu akan mampir sejenak untuk membaca. Dulu di zaman dulu orang kirim surat manual, kalau dapat surat dia berhenti. Pernah ditelepon oleh orang yang kita anggap mulia di dunia, ketika ditelepon kita lihat kita berhenti sejenak. Benar nggak? Bandingkan kekasihmu
kon dulu ya, segera gitu kan? Bukankah aku ngasih kamu setiap hari? Hormatnya kok begitu? Bener ya? Ya? Nafas. Apa remeh dibandingkan kekasihmu, temanmu, lewat dia aku juga. Itu ya. Ya abdi, yaqsudu ilaika ba'du ikhwanika fataqbal alaihi fatuqbil alaihi bikulli wajhi wa tusghiya ila hadithihi bikulli qalbi. Wahai, nah ini poin pertama. Poin kedua, wahai hamba atau temanmu datang kepadamu, tuqbilu alaihi kulli wajh, engkau menemuinya dengan sepenuh wajah, menghadap dengan sepenuh. Kalau kita lagi temu teman baik kita, berani nggak ngobrol sama sembari main handphone? Kalau mau main handphone minta izin dulu kan, maaf saya mau angkat telepon dulu ya, gitu kan? Coba ketemu sekali, kita gimana? Atau ada telepon kita angkat depan dia. Kalau saya punya teman gitu, saya tinggal. Makanya sebelum dia begitu, kita ngomong, tuh telepon angkat dulu. Yang dia ngeliat tapi nggak enak. Sebab tahu emaknya ya kan, anak dari emaknya. Masa engkau mengaku hambaku ketika aku berbicara, dibacakan kalamku, engkau tidak menghadap sepenuh hatimu kepadaku. Itu maknanya. In takallama mutaklimun aw syaqilun an hadithihi aw ilaihi aw ma'ta ilaihi an kuf wa ana dha muqbil alaik wa muhaddithun wa anta mu'ridun anni biqalbik. Masa ketika kamu berbicara dengan kekasihmu, orang penting dalam hidupmu, ketika ada yang mengganggu, kamu mengatakan, diam. Ya kan? Anak kita ganggu, kita mengatakan begitu, nggak sopan bicara. Ya ayyuhalladzina amanu. Itu Allah lagi ngomong bicara. Jadi kapan Allah ngajak bicara? Ketika ada kalam, ya ayyuhalladzina amanu, kita disapa. Ya Yohanna, semuanya dipanggil. Yasin, semua yang ada nur Muhammad dalam kalbunya, sallallahu alaihi wasallam, itu dipanggil. Tapi kok main-main? Ya, kenapa main-main? Berarti belum kenal dengan siapa yang memanggil dan ngajak bicara. Aja'altani ahwana indaka min ba'di ikhwanik. Apakah aku lebih tidak penting daripada temanmu itu, kekasihmu itu? Kekasihmu fana, aku abadi. Temanmu hanya sesekali memberi, aku setiap saat pemberi. Ta'ala Allah an dzalika 'uluwan kabira. Allah maha suci dari sikap-sikapmu. Nah, mau dimuliakan Allah, maka muliakan kalam Allah dunia akhirat. Ya. Mau keluar dari kalam siapa, kita hormati. Barangkali hidup kita masih kurang mulia karena kita kurang memuliakan kalamnya, surat-suratnya. Antum masih ingat surat Nabi SAW datang ke Bahrain? Itu Azimul Bahrain. Jadi Raja Bahrain disebut Azim, Raja Mesir disebut Fir'aun, ya. Raja Persia disebut Kisra, Rom disebut Kaisar. Ketika sampai di Bahrain, surat dari Nabi, aslim taslam, Islamlah kamu, kamu akan selamat. Dirobek oleh orang ini, oleh Azimul Bahrain, Raja Bahrain. Apa kata Sayyidina Nabi ketika sampai ke beliau? Mazzaqahullah, lebih kurang begitu lafaznya. Semoga Allah merobek-robek Bahrain seperti Bahrain merobek surat dari kekasihnya. Itu Sayyidina Muhammad SAW berkirim surat kepada orang itu nggak hormat.
Coba bayangkan kalau Allah nggak pakai Rahman Rahim, berkirim surat kepada kita, terus kita cuekin, ya udah aku cuekin aja dia. Maka wajar doa-doa belum mustajab, wajar zikirnya belum menenangkan kolbu, wajar sholawatnya belum menaikkan maqamat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebabnya kita kurang adab kepada kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, saya kalau dengerin Quran, ya, biasanya kita mau dengerin, ya, kecuali yang mujawad itu menjadi penenang sebelum tidur. Jadi kalau ada orang ceramah saya jadi penenang dia sebelum tidur, penenang saya cuma mujawad. Jadi bacaan Imam Minshawi, Syekh Abdul Basit, ya, Abdul Somad, itu menenangkan. Jadi berasa kayak kita melayang masuk ke alam mana, ya. Dibacakan ayat itu, ayat membuat kita terimajinasi masuk ke alam-alam Quran itu. Nikmat sekali, ya, nikmat sekali. Silakan yang susah tidur dengerin mujawad Syekh Minshawi, 30 juz ada, ya. Itu dahsyat Al-Quran ketika dibunyikan, ya. Saya cuma berharap kalau tidurnya dihantarkan Quran, nanti bangunnya langsung disambut yang punya Quran. Amin ya rabbal alamin, ya. Tapi kalau pengantar tidurnya handphone, Facebook gimana? WA gimana? Bangun tidur cari Quran, atau cari Facebook? Nauzubillah min dzalik. Mulai, ini sudah mulai dekat Rajab. Sebelum tidur, taruh yang mengganggu kita masuk ke alam tidur. Bagi orang yang belum terbuka hijab, tidur itu pembuka hijab. Maka sebelum tidur benar-benar harus bersih lahir batin. Ada adab zahir, ada adab batin. Jam berapa sekarang? Oke, 15 menit lagi. Baik. Adab zahir Quran. Baca Quran, ya. Yang bagi yakuna alal wudu. Satu wudu, catat yang bawa catatan. Satu berwudu. Wa ala hayatil adab qa'iman lisan. Beradab apakah jika berdiri ataupun sedang duduk. Jadi kalau baca Quran sebaiknya tidak bersandar, sebaiknya. Tapi kalau punggung sakit nggak apa-apa, boleh sandar. Hilang dikit kita ini lagi maju lagi, gitu ya. Coba usahakan kalau kita wiridan baca Quran, pegal hanya sebentar saja, nyandar. Lalu kita kembalikan, kalau kira punggung udah enak, kita balik lagi. Kenapa? Kita sedang dikirimi surat oleh yang punya alam semesta, ya. Wa afdaluhu ma yuqra fi salati qa'iman. Yang paling afdal Quran itu dibaca lagi berdiri dalam salat. Itu baca paling afdal. Maka berdirinya gimana? Gitu ya. Nah, jadi antum kalau nggak bisa ala mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, tangannya. Gitu ya. Baca Qur'annya kalau berdiri. Kecuali kalau nggak hafiz Quran, baca. Nah, saran saya beli Quran yang besar, lalu ada standing yang kuat, taruh di depan. Gitu, ya. Guru saya yang tadi yang saya sebut Syekh Ahmad Darwis itu kalau baca Quran bisa 2 jam, 3 jam dalam sholat. Beliau hafiz Quran, tapi kalau baca Quran dalam sholat dia taruh Quran depannya. Gitu. Qala alaihi salatu wassalam, man qara al-Quran aqalla min 3 lam yafqah. Nah, maka yang kedua, tidak terburu-buru membaca Quran. Maksudnya apa? Ini tergantung kemampuan. Ada orang yang mampu khatam Quran sehari semalam. Ada yang sanggup 3 hari. Ada yang sepekan. Ada yang 2 pekan. Ada yang sebulan. Tergantung kondisi. Ini kalam Imam Nawawi.
dalam kitab At-Tibyan yang diajarkan Laura Ali di Ribat, ya, di Ribat Ciputat. Nah, silakan dilihat. Jadi ini bukan melarang baca Quran sehari satu khatam, enggak. Karena ini hadis asbabul wurudnya untuk Sayyidina Abdullah bin Amr. Sedangkan Utsman bin Affan sehari qabla Ramadan 8 kali khatam. Nanti bisa bayangkan sehari 8 kali khatam, coba dibagi. Jam cuma 24. Dia khatam 8 kali. 24 bagi 8 berapa jam? Dalam 3 jam. 1 jamnya dia khatam 10. 3 jam 30 juz. Itu gimana caranya? Dia masuk pada alam Quran. Kalau masih pakai alam ini nggak bisa. Harus gitu ya. Dalilnya apa? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Itu dalilnya. Sesungguhnya kami turunkan Quran semua, otomatis semuanya pada malam Lailatul Qadar. Ulama mengatakan turunnya ke langit dunia. Tapi kalau saya enggak, ulama sebagian turunnya ke qalbu Nabi Muhammad SAW. Tapi dikeluarkannya Jibril, maka dikeluarkan sedikit-sedikit selama 20 tahun lebih. 22 tahun ya, 22 tahun 2 bulan 20 hari, itu kan hitungan takriban, lebih kurang begitu. Karena ada ulama yang mengatakan Nabi itu di Mekah bukan 13 tahun tapi 10 tahun. Wallahu a'lam bishawab. Nah, saran saya sekarang yang aman itu nggak usah tergesa-gesa, sehari sejuz. Mulai besok bisa? Senin? Mulai besok nggak sanggup setengah juz. Masa nggak sanggup sih? Sibuk amat sih. Sejuz itu kalau bacanya tartil berapa lama? 1 jam, kelamaan. 40 menit kalau Buya Abdul Asfi baca tartil. Ada tartil, ada sardan. Sardan itu cepat. Dan itu dibolehkan, bukan sardan ya. Ya, kitab At-Tahbir fi Ulumil Quran, Al-Imam Al-Hafiz As-Suyuti menyebutkan tentang cara-cara baca Quran. Boleh dengan cara cepat, itu sardan. Hanya orang itu yang mengerti, hanya dia dan Allah yang mengerti. Ya, tapi bagi telinganya jelas, dan bagi telinga orang yang bisa masuk ke alam dia, itu bisa dimasuki. Itu kayak yang tadi yang dari Kia yang dari Cirebon, itu bukan 1-2 orang lah, banyak orang. Itulah paku-pakunya Cirebon. Ya, semoga di Jakarta juga banyak di Jakarta, cuma tersembunyi. Kalau nggak Jakarta yang banyak masalah ini, nggak akan aman dari dulu ya. Kita ini kan di bawah jalur ini, jalur gempa ini. Tapi karena mereka mengaku nama Allah di bumi, itu bumi diam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bukan berarti yang kena gempa nggak ada ahli zikirnya. Memberi sesuatu kemuliaan kepada mereka yang kita tidak tahu ya. Adab yang berikut membacanya hati. Nah, itu terjemahan saya. Tarassul wa tarassul mustahabun fi tilawatil Quran. Tarassul itu membacanya kalau saya itu nahawan, apa namanya, satu lagi tuh membaca dengan membersamakan suasana hati dianjurkan dalam membaca Al-Quran. Wa qala sallallahu alaihi wasallam inna hadzal Qur'an nuzila bihuznin fa idza qara'tumuhu fatahazanu. Quran itu diturunkan dengan suasana hati yang sendu, syahdu.
maka bacalah Quran dengan kesyahduan. Jadi boleh juga diterjemahkan tawassul itu membacanya dengan syahdu. Jangan bacanya seperti antum kalau nggak syahdu dengan jalan sudes, jangan baca kayak sudes. Itu syuraib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Orang kita baca begitu pusing. Kecuali sudah biasa. Syekh Syuraib, Syekh Sudes baca begitu nikmat, bagi dia syahdu. Bagi saya enggak. Apalagi kalau belakangnya iyan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mana ada baca Quran Rasulullah begitu, enggak ada. Ya, karena belajar lewat MP3 dan YouTube. Enggak telaki kepada ahlinya. Ya. Kalau telaki kepada ahlinya bunyi vokal dibaca iyan kali sama uon, enggak ada. Sama sekali enggak ada. Yang ada cuma A, I, nggak ada O, nggak ada I. Yang disebut ma'il itu sebenarnya ro, yang kemudian ada ya-nya, maka dia cenderung, tapi ro sebenarnya ro yang cenderung ada ya matinya. Ada istilahnya itu ya. Tanya kepada ahlul Quran, ahlul qiraat. Jangan sembarangan ngaji Quran itu. Kalau orang bersanad, tidak dianjurkan hafalan kita dibenerin lewat MP3. Kalau mau benerin bacaan Quran, langsung talaki kepada kolbu ahli Quran. Begitu juga ilmu zikir. Ya, datangkan ahli Quran langsung. Jadi baca Qurannya gimana? Tawassul, syahdu. Inna hadzal Qur'an nuzila bihusni. Quran diturunkan penuh kesyahduan. Fa idza qara'tumuhu fatahazanu. Jika engkau membacanya, maka bacalah dengan kesyahduan. Nah, syahdunya orang Jawa, orang Sunda kan lain-lainnya. Bolehnya baca Quran dengan irama lokal? Boleh. Nahawan itu lokal, itu dari Persia. Hijaz itu dari sekitar Mekah, Madinah. Ada Ros. Ada apa lagi? Jiharkah tadi, itu semua irama. Jadi orang-orang Persia Khurasan, mereka lama tinggal di Mekah, baca Quran, terdengar oleh orang-orang yang sedang haji umrah. Ditanya, kamu dari mana? Dari Nahawan. Maka disebutlah irama itu irama Nahawan. Jadi Nahawan itu bukan buatannya orang Indonesia, ya, apalagi orang-orang ahlu bid'ah, ya. Bukan, itu boleh-boleh aja. Jadi boleh-boleh aja baca Quran dengan irama apa tuh orang Jawa, ya, macapat apa? Boleh. Syaratnya cuma satu, tidak merubah makharijul huruf dan ilmu tajwid. Itu syaratnya. Nggak ada lagi. Jangan dahulukan irama daripada makharij, ya. Tapi jangan baca Quran dengan irama fussaq, irama orang-orang fasik, ya. Irama-irama yang digunakan untuk membaca syair-syair kefasikan, syair-syair yang bertentangan isinya dengan ajaran Islam. Jangan dibaca. Tapi sebenarnya irama itu netral, yang salah itu isi syairnya. Nah, itu namanya makomat, ya. Jadi kayak bayati, ba'nawa, terus hijaz, jiharka, ros, sika, itu semua namanya makomat. Boleh disebut juga dengan nada, ya. Tarannum, ya. Wa yanbaghi an yuraya haqqa ayatis sajadah fayasjud sawa'an sami'ahu min ghairihi aw qara'ahu huwa bi nafsihi. Nah, tadi udah berapa? Sekarang yang berapa? Yang keempat. Yang keempat, perhatikan konten ayat. Jika ayatnya sedang berbicara tentang sajadah, maka sujud. Jika berbicara rahmat, minta rahmat. Tentang surga, minta surga. Tentang neraka, berlindung dari neraka. Tentang siksaan bencana, berlindung dari bencana.
Wa fil Quran, nah, di Quran itu ada 14 sajadah. Wa fil hajj sajadatani wa laysa fis sad sajadah, ya. Tapi tidak ada dalam surat sad sajadah. Ini mazhab Imam Al-Ghazali. Dikit lagi adab batin, ya, adab batin. Yang bagi an takuna qira'atuhu bi ta'zimin wa tadabbur. Sebaiknya membacanya dengan ta'zim dan tadabbur. Kenapa? Membayangkan, merasakan siapa yang mengirim. Ini adab batin pertama. Fa Allah Ta'ala lattafa bi khalqihi fi nuzuli an 'arsy jalalihi ila darajati ifhami khalqihi hatta wasala kalamahu alladhi huwa sifatu dhatihi ila ifhami khalqihi wa kaifa tajallat tilka sifah fi tayyi huruf aw aswat. Nah, kalam Allah dalam ilmu akidah tidak berhuruf dan bersuara. Supaya apa? Huruf suara itu wadah dari kalam zati. Jadi kalam itu kalam. Bicaranya Allah itu ada zati, ada wasfi. Dari wasfi ini baru turun menjadi biharfin wa sautin. Tapi kalam zatnya Allah tidak berhuruf dan tidak bersuara. Itu puncak ma'rifat. Ketika kemudian diturunkan kepada makhluk, makhluk tidak akan sanggup menerima kalam yang tidak berhuruf. Maka Allah berilah wadah kalam itu dalam bentuk huruf. Maka huruf ini juga ummatun minal umam, juga umat-umat di luar umat manusia. Ada malaikat, segala macam, ya. Huruf makhluk, tapi kalam zat Allah tidak makhluk. Ya, disinilah kelirunya Ibnu Taimiyah yang mengatakan bahwa huruf itu qadim. Huruf itu tidak dicipta, itu keliru besar. Kalam Allah tidak dicipta, kalam zati. Tapi kalau sudah jadi bismillahirrahmanirrahim, jangankan Allah, kita aja berusaha menciptakan bunyi. Ba bertemu dua bibir, maka keluar dua huruf mim dan ba. Benar nggak? Cuma dua huruf yang keluar lewat bibir. Coba tak bisa pakai tutup. Coba catat. Tutup mulutnya. Nggak bisa. Cuma dua huruf yang keluar lewat dua bibir. Ma, ba. Ya, mim, ba. Jadi apa rahasia huruf? Ini kata Imam Ghazali. Allah turunkan kalamnya, kalam zatnya, tidak berhuruf suara. Lalu Allah bungkus dengan wadah namanya huruf. Makanya huruf itu dia ada seninya, ada ilmu sendiri disebut ilmu tajwid. Belakangan oleh orang tidak masyhur lagi nama ilmu tajwid, disebut tahsin. Tapi saya masih menyebutnya tajwid. Karena al-asal fil ism ilmu tajwid. Ya. Nah, kalau di pesantren kita gunakan istilah tajwid aja, amifalah, ya. Ya, kita nggak usah gunakan istilah-istilah umum. Ini istilah yang sudah dipakai ulama. Tajwidul Quran. Tajwidul Quran yaitu ilmu memberikan hak huruf sesuai dengan yang dicontohkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi antum kalau baca Quran sembarangan berarti tidak memberikan haknya. Itu juga berbahaya kalau sudah tahu ilmunya. Oke. Dari kalam tidak berhuruf bersuara, lalu Allah bungkuslah dengan wadah namanya huruf. Maka dalam alif, lam, mim di situ ada asrar, rahasia-rahasia yang hanya ahlinya yang faham. Ya, kalau kita nggak paham cukup katakan wallahu a'lam bis-shawab, ya. Nggak usah ingkari kalau ada orang yang paham. Walaula istatara kunhi, kenapa Allah kunci sir itu di dalam huruf? Seandainya kalam Allah diturunkan tanpa huruf, jangankan antum, aras pun hancur. Apalagi langit bumi runtuh. Inilah makna lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian. Kalau aku turunkan Quran kepada langit
kepada bukit, itu bukit hancur. Itu bukit hancur. Ada yang lebih kuat badannya dari bukit, gunung? Gunung bahannya apa? Batu. Dulu bumi itu goncang, maka Allah ciptakan gunung, lalu buminya langsung diam. Kenapa kemudian diciptakan gunung? Karena gunung itu kemudian dibuat ada tempat ledakannya, baru keluar. Karena bumi itu di dalamnya ada bara api yang disebut dengan istilah-istilah ilmiah, dengan istilah yang rumit. Apa namanya? Lava, kayak nama kartun ya. Magma, macam-macam namanya. Seandainya satu huruf saja diturunkan kepada langit, hancur, runtuh. Sekarang diturunkan ke baginda Nabi Muhammad SAW. Antum kira siapa Nabi Muhammad SAW? Siapanya Allah itu Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan lagi ngomong bukan Muhammad yang di Madinah itu. Itu orang nggak ngerti ma'rifat al-Muhammadi namanya. Ruh Ahmad, Nur Muhammad, Muhammad bin Abdullah, huwa sawa. Ruh Ahmad, nafakhtu fihi min ruh Ahmad. Nur Muhammad, Allahu nuru samawati wa mathalu nurhi ay mathalu nur Muhammad kama qala Sa'id bin Jubair. Dan Muhammad bin Abdullah yang mengatakan dirinya ana Muhammad, ana Ahmad. Masa orang ngaji ma'rifat nggak tahu hadis ini? Saya masih dengar di kampung-kampung di daerah kita kan sering lihat Buya ini nggak ngerti ma'rifat. Bukan Muhammad yang dikubur di Madinah itu, Muhammad yang di dalam ini. Ada Rasul di dalam diri ini. Ya salam. Kalau Nur Muhammad ada dalam diri antum, tapi kalau Rasul nggak ada dalam diri kita. Ternyata kawan pakai tafsir syaitani, bukan tafsir isyari. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang Rasul di dalam dirimu, dari dirimu. Di dalam dirimu ada Rasul. Dan berarti ada Rasul setelah Rasulullah dong. Nah, hati-hati. Al-batiniyah yang di dalamnya ada zandaqah, kezindikan, yang mengatakan ada kerasulan di dalam diri setelah kerasulan Nabi Muhammad SAW. Hati-hati, nggak boleh. Siapa yang sudah terlanjur mengatakan itu bertobat kepada Allah, karena Rasulullah SAW mengatakan la nabiyya ba'di, tidak nabi setelah, yang ada cuma pewaris. Maka ada nur waras di sini. Man amila bima alima warathahu Allahu ilman ma la ya'lam. Kan hadisnya, hadis Nur Muhammad itu. Siapa yang beramal dengan ilmunya, ilmu Nabi Muhammad SAW, Allah akan wariskan ke dalam dirinya nur, yaitu ilmu yang tidak pernah dia pelajari dari siapapun, tapi dia jadi tahu. Ya, kok jadi serius gitu? Emang lagi serius ya. ولولا استتار كنه كمال كلامه بكسوة الحروف لما ثبت لسماع الكلام عرش. Kalau bukanlah karena Allah membungkus kalamnya dengan huruf dan suara, aras pasti lama sabata, tidak lagi ada. Lama sabata itu hilang, dia sudah hancur. Karena Allah berkalam ke aras, diturunkan oleh mahfuz, diambil Sayyidina Jibril, lalu dikalamkan ke zahirnya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebenarnya Allah sudah duluan berbicara lewat Roh Ahmad, Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah duluan. Makanya Sayyidina Jibril itu antara bingung-bingung sendiri sebenarnya. Ya. Disuruh ngajarin Nabi Muhammad, yang diajarin sebenarnya udah tahu. Ya, makanya kalamnya Iqra. Sayyidina Jibril pakai adab, Iqra. Karena dalam paham Sayyidina Jibril, Nabi Muhammad sudah ada Quran dalam dirinya. Nabi Muhammad Iqra. Apa kata Nabi? Ma'ana biqari. Masih Muhammad bin Abdullah. Beliau belum kembali ke sebelumnya. Maka inilah rahasianya punya masalah.
Diapain sama Rasulullah? Didekap sampai nafasnya begitu. Ternyata kalau kita ada masalah, kita akan dibukakan makomat setelahnya. Ini rahasianya. Ya, jadi kalau ada masalah, kul subhanallah, kul Allahu akbar, itu hari rayanya muridin. Masalah itu hari rayanya murid. Ya, Lailatul Qadarnya guru. Ya, bagi guru masalah itu Lailatul Qadar, bagi antum hari raya muliaan mana? Ya, bahagia mana? Masalah itu nggak mesti buruk, bisa yang baik-baik, itu masalah juga. Ya, orang miskin masalah, orang kaya juga masalah loh. Nggak sanggup untuk menerima dan mendengarkan Al-Quran. Ya, walaula tasbitullahi ta'ala Musa, kalau bukanlah Allah menguatkan Sayyidina Musa, lamma ataqa sama'a kalami, Nabi Musa nggak sanggup dengar. Kama lam yutiqul jabal mabadi tajallihi haitsu sara dakka, sebagaimana gunung tidak sanggup menerima nur kalamnya. Wal yakun, adab yang kedua secara batin, ta'zim al-mutakallim hadiran fi qalbihi musawiqan lahu fi qiraati. Ya, wa yazunnu anna Allah mukhatibu bidzalik. Ya, hendaklah menghadirkan yang menurunkan kalam ketika berbicara. Jika tidak, hadirkan Sayyidina Muhammad SAW. Jika tidak, hadirkan guru kita yang dulu mengajarkan Al-Quran. Jika tidak, hadirkan guru zikir. Ini yang disebut rabithah. Jika rabithah ada dalam ilmu Quran, kenapa dalam Thariqah Naqsyabandi, dalam Thariqah Samani dibid'ahkan, dalam Syazili Qadiri dilarang? Ya, yang melarangnya ulama lagi katanya. Ulama ente baru orang baru kemarin sore kali. Ya, ini namanya rabithatu ahli Quran. Al-Quran itu zikir, sama dengan rabithatu ahli zikir. Jadi boleh. Rabithah itu bukan mamnu, tapi masyru'. Wa yakuna hadiral qalbi tarikan li hadithin nafs mutadabbiran li qiraatihi. Hadir hati saat membaca, meninggalkan gangguan-gangguan kalam dalam hati, mentadabburi apa yang dibaca, berusaha memahami apa yang dibaca. Ya, wa huwa yastawdiha min kulli ayatin ma yaliku biha mutakhallian an mawamil fahmi. Jadi kalau mau baca, hilangkan yang lain. Ya, jangan sembari nyetir, sembari dengerin ini, sembari berolahraga, jangan. Dengerin Quran pakai adab. Ya, pakai adab. Sekelas Nabi nyuruh Ubay bin Ka'ab baca Quran, Nabinya duduk dengan tenang. Padahal kalau mau beliau santai-santai aja toh. Oleh karena itu mohon maaf, walaupun saya tidak melarang nyetel Quran di masjid lalu dikeraskan sebelum azan, tapi saya tidak menganjurkannya. Kalau mau cukup dengan sholawat. Ya, bagi mazhab tertentu makruh, tapi kita tidak membid'ahkannya, cuma kurang menganjurkannya. Kenapa? Khawatir mengundang dosa kepada, atau su'ul adab kepada siapa? Kepada masyarakat sekitar. Ya, kecuali sebelum subuh, karena sebelum subuh orang gak beraktivitas apa-apa. Oleh Imam Ibn al-Arabi al-Ma'afiri itu dianjurkan malah, itu membangunkan orang sebelum subuh. Ya. Ya, barangkali cukup. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kita semua. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang fi fahmil Quran dan tafsirnya min ghairi naql, ya, bahwa Quran itu ada zahran, ada batanan, ada haddan, ada matla'an, ada zahir dan batinnya. Semoga Allah meridai kita semua. Kita baca surah Al-Fatihah, kita kirimkan untuk guru-guru kita, orang tua, wabil khusus Imam Abu Hamid Al-Ghazali dan semua guru yang mengajarkan kita Al-Quran.